dilaksanakan di upacara gelar kehormatan militer yang berlangsung di Pusdiklat Pasus Kopassus Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Ricky Sultana. Nanda, lantas boleh dijelaskan seperti apa persiapan upacara gelar kehormatan militer yang digelar pada Minggu pagi ini dan apa saja kegiatan yang dilaksanakan dalam upacara gelar kehormatan ini? Selamat pagi Edwin dan juga saudara. Di sini sebenarnya saya belum bisa mendengar secara spesifik apa yang Anda tanyakan. Tapi kalau Anda menanyakan bagaimana situasi saat ini di lokasi saya melaporkan saat ini di Pusdiklat Pasus Kopassus yakni di Batu Jajar, Kota Bandung, Jawa Barat, melaksanakan gelar pasukan operasional dan kehormatan militer. Acara sebentar lagi akan dimulai, Edwin. Prosesi pelatihan sudah dimulai sejak tadi sekitar pukul 5:30 pagi. Gladi bersih pun kembali dilakukan. Dan saat ini memang yang lagi ditunggu adalah Presiden Prabowo Subianto. Karena informasinya Presiden Prabowo Subianto sebentar lagi akan mendarat di lapangan Pusdiklat Pasus Kopassus. Saat ini berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma menggunakan helikopter. Yang kemudian nanti setibanya di sini acara akan segera dimulai. Acara memang dimulai menurut rundown sekitar pukul 8. Edwin dan juga saudara, kita akan lihat pelaksanaannya nanti seperti apa. Kalau misalkan saya tadi memantau beberapa tamu undangan VIP yang hadir cukup ramai sekali, Edwin dan juga saudara. Seperti halnya dari jajaran DPR, DPD, kemudian juga menteri dan wakil menteri ini hadir di sini. Tapi memang tadi saya melihat 15 sampai dengan 20 menit yang lalu posisi-posisi tempat duduk tadi masih kosong ya, memang seharusnya diduduki oleh menteri dan wakil menteri. Edwin dan juga saudara, semakin siang semakin pagi menuju ke siang semakin dipadati oleh tamu-tamu VIP. Kita akan menggambarkan kepada Anda oleh jurnalis Kompas TV Ricky Sultana bagaimana situasi di lokasi venue panggung utama yang dimana gambar visual yang Anda saksikan saat ini adalah gambar di mana tempat visual yang memperlihatkan tamu undangan VIP yang hadir. Tadi kami melihat sekitar 15 sampai 20 menit yang lalu baru ada memang jajaran dari pihak Tentara Nasional Indonesia yang memang akan mendapatkan penghargaan ataupun yang memang menjadi pengisi dalam rangkaian acara hari ini. Karena Edwin dan juga saudara, hari ini cukup ramai dan juga cukup padat. Selain memang kita nanti akan disuguhkan akan adanya demonstrasi dari pasukan-pasukan dari 3 matra TNI kita, nanti juga akan ada penampilan pesawat tempur. Kita akan lihat juga sebenarnya bagaimana proses pengukuhan pelantikan beberapa satuan baru di tubuh TNI. Beberapa di antaranya, Edwin, saya akan sampaikan kepada Anda seperti halnya yang baru, yakni adanya Komando Pertahanan Udara Nasional, kemudian juga akan ada Komando Daerah Angkatan Laut, Komandan Daerah Angkatan Udara, Komandan Operasi Udara. Selain itu juga yang menarik dalam rangkaian hari ini yang tadi saya sampaikan kepada Anda, Edwin dan juga saudara, akan ada pelantikan dan juga pengukuhan. Salah satunya adalah Wakil Panglima TNI yang sampai dengan saat ini sebenarnya dari TNI belum menjelaskan, belum menjabarkan siapa yang sekiranya akan menduduki jabatan itu. Tapi kita sudah mendengar tersiar kabar nama salah satunya adalah Wakasat, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, yang memang digadang-gadang akan menduduki jabatan itu. Nah, memang belum ada statement resmi, tapi kalau saya melihat di sini sedang memantau sejak Jumat kemarin pada saat gladi bersih, kami melihat yang bersangkutan Wakasat TNI untuk berada mengikuti sesi latihan gladi bersih. Kita akan saksikan bersama bagaimana nanti apakah pelantikannya benar demikian atau tidak. Nah, Edwin dan juga saudara, hari ini cukup menarik sekali karena kenapa selain nanti ada pelantikan Panglima TNI, juga ada rangkaian-rangkaian lainnya seperti halnya adanya pemberian atau penganugerahan penghargaan kehormatan untuk beberapa jenderal ataupun beberapa
purnawirawan TNI saat ini. Baik itu penghargaan kehormatan untuk bintang sakti ataupun penghargaan kehormatan untuk bintang 2, 3 sampai dengan 4. Untuk bintang 4, Edwin dan juga saudara, ini menarik karena dari 4 tokoh yang diamanatkan atau diberikan penghargaan ini, 2 diantaranya kita tahu. Salah satunya adalah Menhan Lejen Purnawirawan Syafri Samsudin. Nanti akan diberikan penghargaan kehormatan Jenderal TNI kehormatan. Kemudian tokoh kedua adalah Lejen Purnawirawan Muhammad Herindra. Beliau ini adalah Kepala Badan Intelijen Negara yang akan diberikan ke tanda Jenderal TNI kehormatan. Nah, selain itu, Edwin dan juga saudara, tadi saya sampaikan ada beberapa hal yang baru yang akan dikukuhkan di momen hari ini di lapangan Pusdiklat Pasus di Batu Jajar. Seperti halnya nanti akan ada penambahan 6 kodam baru. Nah, ini menarik Edwin dan juga saudara karena kita tahu kalau di bawah naungan Tentara Nasional Indonesia itu diatur dalam salah satunya Perpres. Perpres yang beberapa tahun kebelakang memang berlaku saat kemarin adalah Perpres nomor 66 tahun 2019 yang dimana ini memang di bawah naungan dari Presiden Prabowo, maksud kami di bawah naungan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada saat itu, yang memang salah satu poin yang disematkan adalah mengaktifkan lagi Wakil Panglima TNI setelah 2 dekade lebih atau 25 tahun ini sempat dihapus. Kemudian melalui Perpres nomor 66 tahun 2019 ini dihidupkan kembali, dan untuk hari ini di awal Agustus kemarin sebenarnya Edwin, tepatnya di tanggal 6 Agustus 2025, Perpres baru pun dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni Perpres nomor 84 tahun 2025. Salah satu poin yang disematkan adalah Wakil Panglima TNI harus diduduki oleh jabatan atau pangkat bintang 4. Nah, kita akan lihat bagaimana nanti apakah karena untuk posisi saat ini memang belum ada nama resmi, dan kalau misalkan melihat lagi selain itu ada dalam Perpres yang diatur dalam nomor 85 tahun 2025, 84 tahun 2025 Edwin, memang ada penambahan 6 kodam baru. Nah, ini menarik karena salah satu pengisi dari kodam ini adalah Kapuspen TNI, yakni Maijen Kristomei Sianturi yang nanti akan menduduki Pangdam 21 tepatnya Raden Inten yang membawahi wilayah Lampung dan juga Bengkulu. Selain itu ada juga penambahan lainnya Edwin dan juga saudara yang tentunya ini akan menarik sekali untuk kita lihat karena acara hari ini pelantik. Selain itu juga akan ada pembentukan batalion teritorial pembangunan yakni oleh TNI AD, yang dimana memang rencananya ini akan disebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan juga pembangunan. Memang tersiar kabar sejak Juni 2025 kemarin Edwin akan ada rencana untuk penambahan Tantama sebanyak 24.000 orang di batalion teritorial pembangunan ini. Kemudian nanti juga akan dibagi menjadi kompi-kompi, yakni ada kompi pertanian, kompi peternakan, kompi medis, dan juga kompi zeni yang masing-masing memiliki fungsi dan juga tugasnya masing-masing. Seperti contoh, untuk kompi medis ini akan nantinya bertugas untuk melakukan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, dan juga kompi zeni untuk membangun sarana dan juga prasarana. Tidak hanya itu Edwin dan juga saudara, nanti akan ada pembentukan grup komando, yakni ada sebanyak 6 total keseluruhan karena ada penambahan 3 di sini, yakni di grup komando pasukan khususnya yakni di Serang, Surakarta, dan juga markas komando Cijantung, Jakarta. Nanti berarti ada total 6, yakni grup 1 di Banten, grup 2 di Surakarta, grup 3 di Dumai, kemudian grup 4 di Penajam, dan grup 5 di Kendari, grup 6 di Timika, Papua Tengah. Alasan kenapa kemudian pembentukan batalion dan juga kodam baru ini, Edwin dan juga saudara, setidaknya yang kami kutip terakhir statement yang disampaikan oleh Kadis Penat, yakni Brigjen Wahyu Yudana, bahwa ini merupakan bentuk adaptasi, bentuk mengikuti perkembangan zaman, sekaligus untuk memperkuat sistem keamanan rakyat semesta, sekaligus juga sebagai dukungan terkait dengan program pembangunan nasional di Indonesia saat ini. Nah, Edwin, sebenarnya yang menarik adalah nanti juga akan ada perubahan nama. Ada beberapa dalam satuan yang akan diubah namanya. Seperti halnya kita tahu pasukan elit di Tentara Nasional Indonesia, ada Kopassus, ada Kormir, dan juga Kopasgat. Ini nanti akan diubah susunan penamaannya, Edwin dan juga saudara.
seperti halnya kalau untuk Kopasgat ini akan diubah namanya menjadi Kopasgat jadi Pangkopasgat yang nanti akan dibawahi atau dipimpin oleh Marsda TNI Denny Muiz selaku dan Kopasgat saat ini, dan namanya nanti akan diubah menjadi Pangkopasgat. Selain itu ini akan mengikuti Kopasgat yang Kopassus yang dipimpin oleh dan Kopassus ini akan dipimpin oleh Pangkopassus dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini nanti selain perubahan nama ada juga perubahan dalam jabatan ataupun bintang yang diembat. Jadi kalau untuk kenaikan ini nanti akan dipimpin oleh mereka yang sebelumnya adalah Danjen disebutannya. Ini yang merupakan bintang 2 akan naik menjadi bintang 3. Nah, selain itu Edwin dan juga saudara, tadi di awal saya menitik beratkan bahwa memang ini berpaku semua melalui Perpres. Kalau kita melihat sebenarnya yang menarik juga, lagi-lagi kalau saya katakan menarik karena tampaknya hari ini akan sekali banyak acara dengan pemberian bintang-bintang untuk beberapa tokoh, kenaikan bintang juga salah satunya seperti yang tadi saya sampaikan dari bintang 2 ke bintang 3, dan ini tentu akan